Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Hari ini hari yang luar biasa. Salam, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kehidupan saya dan saudara. Mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Sekali lagi Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Demikianlah kata firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang melawat kita dengan tema Tuhan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara pernahkah mengalami dalam perjalanan kehidupan kita ini menemukan apa yang disebut dengan jalan buntu? Pernah? Pasti pernah. Saya pernah mengalami, dan mungkin semua kita pernah mengalami. Ibarat kehidupan ini diibaratkan jalan, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan-perjalanan hidup kita akan menemukan kadang-kadang kita bertemu dengan jalan tol, jalan berliku-liku, jalan naik turun yang terjal, jalan sempit, jalan lebar, juga kadang-kadang kita ketemu dengan yang namanya jalan buntu. Tapi apapun jalan yang kita temui, apapun jalan yang sedang saya dan saudara saat ini lalui, prinsipnya sama. Yaitu apa? Patuhi rambu-rambu yang ada dan bertindak hati-hati. Mau jalan terjal, mau jalan menurun, mau jalan menanjak, mau jalan lurus, mau tol, atau apapun juga, prinsipnya patuhi aturan tuntunan yang sudah ada. Dalam perjalanan hidup saya dan saudara, situasi apapun yang saat ini sedang saudara dan saya alami, prinsipnya sama. Sedang enakkah kita? Sedang sakitkah kita? Sedang luruskah kita? Sedang berada di jalan yang berkelok-kelokkah kita? Prinsipnya sama. Apa yang harus saya dan saudara lakukan adalah ikuti tuntunan Tuhan. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Itu jalan dan itu cara yang terbaik dan yang paling tepat bagi situasi apapun bagi hidup saya dan saudara. Amin. Nah, kita belajar saat ini melalui kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan menyatakan kemuliaannya luar biasa. Dan kita perhatikan di pasal 14 di mana saya dan saudara membaca, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Fir'aun, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Nah, kita melihat sekarang, saudaraku, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yang pertama, di pasal ini, lihat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi Firaun. Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana pada waktu itu setelah 10 tulah Mesir diberikan Tuhan untuk membuat orang Mesir, khususnya Firaun, membebaskan orang-orang Israel untuk mereka keluar dari perbudakan itu. Dan pada akhirnya tulah ke-10 dengan matinya semua anak sulung yang ada di Mesir, Firaun melepaskan atau membebaskan orang Israel untuk pergi keluar menuju tujuan Tuhan, yaitu ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, setelah mereka keluar dari Mesir, Firaun menyadari dan berubah pikiran. Dan rupanya perubahan pikiran yang terjadi dalam diri Firaun adalah atas prakarsa Tuhan.
Bagaimana kemudian Firaun menyesali keputusannya dan kemudian dia memutuskan untuk mengejar orang Israel dan untuk membawa mereka kembali, atau paling tidak mereka akan dibunuh, mau dibasmi, dihabisi di padang gurun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhanlah yang membuat hati Firaun keras. Firaun walaupun dengan 10 tulah dia sempat luluh hatinya, tapi kemudian selanjutnya dia mengeraskan hatinya sehingga dia mengejar orang Israel. Dan tujuan dari semuanya itu apa? Ayat yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Tujuannya adalah supaya orang Mesir tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Bahwa yang menuntun orang Israel adalah Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dan Firaun hatinya dikeraskan, orang-orang pasukannya hatinya dikeraskan, dan kemuliaan bagi Firaun dan pasukannya adalah malapetaka. Jadi tidak selalu kemuliaan Tuhan itu berupa sesuatu yang namanya berkat, sesuatu yang namanya keindahan, sesuatu yang namanya hidup yang begitu berlimpah-limpah dengan kekayaan atau kebahagiaan atau keenakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bisa berarti adalah malapetaka. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang seperti Firaun. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika hati saya dan saudara keras, hati saya dan saudara itu tidak mau dan tidak bisa bertobat, hati saya dan saudara walaupun sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, kita keras untuk melakukan, untuk tidak mau disentuh, diubah oleh firman Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaannya bagi hidup saya dan saudara. Di situ bukan berkat, bukan keindahan, tapi malapetaka. Lalu yang kedua, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada umat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya, yaitu umat Tuhan, yaitu orang Israel dan Musa. Lihat ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bagaimana Tuhan menyatakan itu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari itu kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada umat Tuhan dalam arti keselamatan, pembelaan yang dari Allah diberikan pada waktu di mana kemuliaannya dinyatakan tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang diam di dalam Tuhan, siapa yang tinggal di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya bagi orang tersebut. Haleluya. Dan apa yang terjadi dalam kisah Keluaran ini ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada umat Tuhan? Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan membuka jalan saat mereka tidak ada jalan. Peristiwanya pada waktu itu adalah ketika mereka keluar dari Mesir, lalu kemudian terus maju, dan Tuhan membuat mereka memang tidak menempuh jalan yang lebih dekat. Karena jalan yang lebih dekat itu akan berhadapan dengan orang Filistin, dan mereka harus berperang dengan orang Filistin. Dan Tuhan tidak memakai jalan itu karena orang Israel belum siap untuk berperang. Tetapi kemudian Tuhan menuntun mereka untuk melalui jalan yang sedikit melingkar, tapi jalan yang sedikit melingkar ini apa yang terjadi? Mereka harus berhadapan dengan laut Teberau. Dan posisinya pada waktu itu adalah
Fir'aun dengan 600 kereta dengan segala perwiranya mengejar orang Israel yang sedang keluar, yang terdiri bukan hanya orang muda, tetapi juga orang tua, anak-anak juga ini, sehingga mereka kemudian di tepi laut Tebrau itulah mereka terkejar oleh tentara-tentara Mesir. Bagaimana mereka kemudian mengalami jalan yang buntu, dari belakang tentara Mesir yang siap dengan pedang senjata terhunus untuk menghabisi mereka. Di depan mereka laut Kolsom atau laut Tebrau yang begitu bergelora, kanan dan kiri padang gurun, dan semuanya sudah terkepung. Dan pada saat itu tidak ada jalan lain kecuali hanya Tuhan yang membuat jalan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi umat Tuhan adalah saat mereka tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang beriman, pasti selalu ada jalan. Asalkan saya dan saudara di dalam Yesus, asalkan saya dan saudara bersama Yesus, asalkan saya dan saudara hidup di dalam Yesus, maka pasti selalu akan ada jalan. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus adalah jalan. Dalam bahasa Arab dikatakan ana huwa thoriq al-haq wal hayyah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan hanya penunjuk jalan. Dia bukan hanya penuntun jalan, tetapi Yesus adalah jalan. Maka ketika itu orang Israel, ketika berada di jalan yang buntu, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya, dan orang Israel diperintahkan untuk bergerak maju. Dan sementara tangannya diangkat yang ada di tongkatnya ini, laut Tebrau yang bergelora terbelah menjadi dua, dan umat Tuhan berjalan di tanah yang kering. Laut terbelah dan umat Tuhan berjalan di tanah yang kering. Tuhan membuat jalan. Haleluya. Saudara, Tuhan membuat jalan. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, di sini apa yang diperintahkan Tuhan? Di ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ketika itu orang-orang Israel ketakutan melihat tentara Mesir yang sudah mengejar dan sudah hampir sampai. Dan mereka terkejar. Lalu mereka ketakutan berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Musa kemudian sebagai pemimpinnya berkata, Tuhan yang akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja. Apa artinya mereka akan diam saja? Apakah enak kita diam saja? Banyak orang memakai ayat ini. Tuhan yang akan berperang ganti saya dan saya akan diam saja. Apakah posisi Tuhan berperang untuk kita dan kita diam saja adalah suatu posisi yang nyaman, sesuatu posisi yang enak? Dalam situasi kematian di depan mata, kata diam saja itu berarti iman. Kata diam saja itu tidak mudah. Dalam posisi bahaya di ujung tanduk, pedang terhunus, tombak terhunus, maut di depan mata, kita diperintahkan diam. Itu tidak gampang. Yang ada bukan diam. Lari, berusaha, melakukan apa yang bisa dilakukan. Itu yang pasti terjadi. Tapi apakah kata diam saja itu berarti acuh tak acuh, tidak peduli, kemudian ndablek? Apa arti kata diam saja? Arti kata diam saja yang pertama adalah melawan ketakutan dengan percaya. Melawan ketakutan dengan
percaya. Lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 di situ dikatakan apa? Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Haleluya, ini tantangan yang luar biasa. Di tengah-tengah maut yang ada di depan mata, Tuhan berkata supaya diam saja. Apa artinya diam saja? Diam saja itu melawan ketakutan dengan percaya, bukan dengan ngomel-ngomel. Orang Israel pada waktu itu melawan ketakutan bukan dengan percaya, tapi mereka ngomel-ngomel. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, ya. Tapi kemudian orang Israel menyalahkan Musa, mengolok-olok Musa, menyudutkan Musa. Ini bukan sikap diam saja. Sikap diam saja artinya melawan, menggumuli, menaklukkan ketakutan kita dengan percaya kepada firman-Nya. Percaya berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, diam saja artinya melakukan bagian kita dengan percaya. Apa bagian kita? Bagian kita lihat di situ ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Bagian orang percaya adalah melakukan bagiannya dengan apa? Ikuti tuntunan Tuhan. Dengarkan firman-Nya dan lakukan firman-Nya. Itu arti diam saja. Arti diam saja artinya apa? Orang Israel tidak melawan tentara Mesir dengan Firaun. Karena Mesir dan Firaun, tentara Firaun dan pasukannya bukan urusan orang Israel. Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Tapi bagian dari orang Israel adalah apa? Bagiannya adalah tunduk taat ikuti firman-Nya. Dan firman-Nya berkata apa? Berangkat, bergerak, maju. Kemana? Terobos laut itu. Dan Musa mengangkat tongkatnya dan laut terbelah. Jadi diam saja artinya lakukan bagian kita. Urusan Firaun, urusan tentara Firaun, urusan Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan. Ambil dan lakukan bagian kita. Tentang cara, kapan Tuhan menolong, Tuhan bermujizat, itu bagian Tuhan. Kalau saya dan saudara turut campur dalam cara, dalam waktunya, seperti apa, itu artinya saya tidak diam saja. Tapi kita mengambil peran Tuhan. Nah, kata Tuhan berperang ganti kamu, kamu akan diam saja. Artinya, lakukan bagian saya dan saudara. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Ikuti firman-Nya dan taatlah. Maka kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata bagi kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau berfirman kepada kami di minggu kedua tahun ini. Tuhan menolong kami, buka telinga kami untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu, sehingga kami bisa mengikuti dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap umat-Mu ini. Bagi setiap orang-orang-Mu ini. Tebusan-tebusan-Mu ini, ya Almasih Tuhan. Oh haleluya, berikan kemuliaan-Mu dan nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah sekarang berkat yang dari Tuhan.
Haleluya. Milikilah dan terimalah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Milikilah kepekaan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya dengan hati yang baru, memberkati dengan telinga yang baru, telinga rohani yang tajam untuk mendengar firman-Nya. Haleluya. Kiranya saudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan dalam situasi apapun yang saat ini yang saudara dan saya sedang alami. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa, kita terima berkat Tuhan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Tuhan memberkati.